Makalah Research Based Learning atau RBL disusun untuk memenuhi tugas akhir Fisika Dasar 2B, yakni makalah akan memaparkan hasil pengukuran induktansi berdasarkan percobaan desain induktor solenoida yang telah kelompok kami lakukan. Percobaan ini dilakukan dengan cara membuat desain induktor solenoida, kemudian merakit induktor solenoida tersebut, merakit rangkaian RLC, dan mengukur induktansi dari rangkaian tersebut dengan menggunakan multimeter. Dari hasil percobaan ini, nilai induktansi dapat ditentukan melalui induktor solenoida yang telah kelompok kami buat, dan solenoida tersebut dijadikan sebagai induktansi dalam rangkaian RLC seri. Sehingga pengukuran dengan menggunakan hambatan yang bernilai 300 ohm, nilai kapasitansi 10 x 10 pangkat min 6 farad, serta tegangan 12 volt, dicari nilai impedansi, nilai reaktansi induktif, kemudian didapat nilai induktansi dari hasil percobaannya, yaitu sebesar 0,03183 Henry. Hasil dari induktansi pada percobaan ini mendapatkan galat sebesar 60,5%. Tujuan dari percobaan ini adalah 1. Membuat induktor solenoid dengan nilai induktansi minimal 1 mH dan volume 10 cm3. 2. Mengukur induktansi dengan menggunakan rangkaian RLC seri dan multimeter atau avometer. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah multimeter, trafo, kabel capit buaya, resistor, kapasitor, amplas, dan solenoida. Inilah desain alat yang kami gunakan dalam percobaan disertai dengan prosedur pembuatan dan prosedur percobaannya. Setelah alat percobaan dirangkai, kita akan mengukur tegangan dan arus dari rangkaian. Berikut adalah data hasil percobaan yang telah kami lakukan. Yang pertama ada data spesifikasi solenoida yang terdiri dari jumlah lilitan, diameter, dan panjang solenoida. Untuk nilainya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya ada data pengukuran tegangan dan arus pada rangkaian RLC. Spesifikasinya bisa dilihat pada tabel. Lanjut ke bagian pengolahan data. Pertama, ada pengukuran volume solenoida. Didapatkan hasilnya adalah 4,71 cm3. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan di mana volume solenoida harus kurang dari 10 cm3. Selanjutnya ada perhitungan hambatan resistor, didapatkan hasilnya adalah 0,023 ampere.
Selanjutnya adalah perhitungan reaktansi induktif. Didapatkan hasilnya 10 ohm. Lalu ada perhitungan kecepatan sudut, didapatkan hasilnya 314,159 radian per second. Setelah kita mendapatkan nilai reaktansi induktif dan kecepatan sudut, selanjutnya kita menghitung induktansi induktor. Berdasarkan percobaan, nilai induktansi induktor adalah 0,03183 Henry. Dilakukan juga perhitungan induktansi induktor berdasarkan desain dan teori. Dengan rumus yang tertera pada layar, didapatkan nilai induktansi induktor adalah 0,08052 Henry. Selanjutnya, kita menghitung galat antara nilai induktansi yang diperoleh dari hasil percobaan dengan nilai induktansi dari hasil perhitungan berdasarkan teori. Dari kedua nilai tersebut didapatkan galat sebesar 60,5%. Selanjutnya adalah bagian analisis. Persen galat sebesar 60,5% dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti besarnya hambatan dalam pada kawat, kurang bervariasinya resistansi dan kapasitansi yang digunakan, tingkat ketelitian alat ukur relatif kecil, dan permeabilitas solenoida yang tidak konstan. Besar kecilnya hambatan dalam dipengaruhi oleh luas penampang dari kawat itu sendiri, di mana semakin kecil luas penampang kawat, maka semakin besar pula hambatan dalam dari kawat tersebut, sehingga berdasarkan hukum Ohm, ketika hambatannya besar, hantaran arusnya menjadi kecil. Adanya variasi pada resistansi dan kapasitansi dapat membantu dalam meningkatkan ketelitian dari hasil perhitungan induktansi induktor yang digunakan. Dengan adanya variasi data, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada percobaan dengan data tunggal dapat teratasi. Tingkat ketelitian alat ukur berpengaruh pada terjadinya galat pada percobaan ini. Terbatasnya ketelitian dari alat ukur memungkinkan menghasilkan pengukuran yang tidak semestinya. Nilai permeabilitas relatif yang tidak konstan disebabkan oleh kawat tembaga berbahan magnetik memiliki sifat paramagnetik yang menyebabkan permeabilitas pada solenoida yang seharusnya konstan menjadi tidak konstan, sehingga secara teori memengaruhi hasil perhitungan induktansi pada induktor. Kesimpulan pada percobaan ini adalah, dengan mengikuti prosedur yang ada, pada percobaan ini kami membuat desain induktor solenoida dengan volume sebesar 4,71 cm3 dan memiliki induktansi sebesar 0,08052 Henry. Berdasarkan data hasil percobaan yang kami peroleh, dapat diukur melalui multimeter bahwa rangkaian RLC seri yang terdiri dari komponen solenoida, power supply 12 volt, kapasitor 10 mikrofarad 35 volt, dan resistor 300 ohm memiliki induktansi sebesar 0,03183 Henry. Sekian dari kami, terima kasih.